hari ini? Semangat. Mantap. Jadi anak-anak, sekarang kita akan belajar terkait dengan materi IPAS ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu kondisi kalian. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah? Oke anak-anak, kita akan belajar terkait materi jaring-jaring makanan. Ini sangat berkaitan dengan materi kalian sebelumnya. Sebelum belajar jaring-jaring makanan, tentunya kalian harus sudah tahu tentang materi apa? IPAS, materinya rantai makanan. Ya, jadi sebelum kalian mengetahui jaring-jaring makanan, rantai makanan sudah kalian kenali. Nah, jadi untuk itu tujuannya Bapak nanti mengharapkan kalian memahami komponen-komponen dari jaring-jaring makanan tersebut. Ya, sudah pernah pakai ini sebelum rumah pendidikan? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah sekarang kita coba di rumah pendidikan ini untuk kalian bisa memanfaatkan namanya ruang murid. Ruang murid. Ya. Nah di ruang murid ini kalian bisa mencari beragam kegiatan, dari kalian mencari sumber belajar, latihan soal, sampai buku bacaan digital, ada semuanya di sini. Khusus untuk materi hari ini, kita akan memanfaatkan sumber belajar anak-anak. Kita akan mencari materi ataupun sumber belajar yang berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari. Ya, kita bisa manfaatkan ini. Ya, kita cari di pencarian materi yang ingin kita cari. Oke, di sini kita diberikan referensi. Nah, yang berkaitan adalah jaring-jaring makanan. Jadi kita akan menonton video ini untuk mengaitkan materi kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah kalian pernah menemukan ini? Ya. Oh, ternyata keponakan kamu status sedang digentar. Bahwa mereka tingkat pertama. Oke, tadi di video dijelaskan ada konsumen tingkat pertama. Apa maksudnya? Ya, Aisyah? Oke, konsumen tingkat 1 adalah hewan yang memakan produsen tadi atau tumbuhan. Ya, berikan tepuk tangan untuk Aisyah. Di video tadi yang sebagai konsumen tingkat 1 apa? Ya, burung. Oke, ada lagi sebagai konsumen tingkat 1 selain burung? Ya, Chandra? Ya, benar. Ketiga rantai. Oke. Kesamaannya dia memiliki produsen yang sama. Apa produsen yang ada di situ? Jagung. Ya. Kenapa jagung bisa disebut produsen? Itu dan bisa menghasilkan makanan. Ya. Dan makanan tersebut memiliki produsen yang sama, yaitu tumbuhan jagung. Selain itu, Oke. Selain itu ada kesamaan lainnya. Kira-kira apa yang bisa kita prediksi dari rantai makanan dalam gambar ini? Ya, Mesya lagi. Ada. Oke, ada yang memiliki konsumen tingkat 1 tikus. Bahkan tikus ada di 2 rantai makanan dari 3 rantai makanan yang ada. Ada lagi? Saya Mesya. Ya. Burung hantu, kenapa burung hantunya? Iya, rantai makanan kedua dan ketiga sebagai konsumen tingkat 2 ya. Oke, bagus. Jadi anak-anak tadi sudah kalian lihat videonya dan kita sudah melakukan interaksi dari video yang sudah kalian tonton. Cuma kita masih dibatasi tayangan ini hanya di ekosistem apa? Tentunya di sekeliling kita kan banyak ada ekosistem kan? Misalnya ekosistem apa? Sawah, lagi? Kebun, lagi? Laut, lagi? Kolam. Ya. Mungkin banyak lagi yang lainnya. Ya, mungkin ekosistem sekolah.
Nah, jadi untuk lebih meragamkan informasi yang kita peroleh, kita akan membuat jaring-jaring makanan pada ekosistem tertentu. Kalian sudah dibagi beberapa kelompok. Bapak minta setiap kelompok menyiapkan satu jaring-jaring makanan. Kita akan buat melalui PID ini anak-anak. Kita akan memanfaatkan namanya teknologi AI. Jadi memudahkan kalian untuk membuat jaring-jaring makanan. Mau mencoba? Mau mencoba? Oke, silakan dipersiapkan dulu. Ya. Kelompok siapa yang ingin mencoba pertama? Oke, silakan kelompok Venus maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok Venus. Ya, semua maju ke depan. Kami dari kelompok Venus akan menjelaskan tentang rantai makanan. Yang pertama ada rumput atau tumbuhan. Rumput bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Produsen yaitu rumput dan tumbuhan. Membuat makanan sendiri menggunakan cahaya matahari. Selanjutnya rumput akan dimakan oleh rusa. Rusa yaitu konsumen tingkat 1, hewan herbivora yang memakan tumbuhan atau juga produsen. Selanjutnya ada musang yang dimakan oleh musang memakan rusa. Musang adalah konsumen kedua. Hewan herbivora yang memakan hewan kecil. Selanjutnya musang akan dimakan oleh elang. Elang predator utama adalah konsumen ketiga. Hewan herbivora besar yang memangsa rusa. Baik, anak-anak, tadi sudah kalian lakukan aktivitas kita. Nah, di tahap akhir ini Bapak akan coba gali kembali aktivitas apa yang sudah kita lakukan dari tadi ya. Ada yang bisa? Ya, Mesya. Yang pertama kita menonton video tentang jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Sip. Selanjutnya kita membuat contoh jaring-jaring makanan. Oke, benar. Yang ketiga, ada Yang lagi? ketiga, kita presentasi tentang jaring-jaring makanan atau rantai makanan yang telah kita buat dengan contoh. Oke, ya, berikan tepuk tangan untuk Mesya. Ada yang jaring makanan perbedaan. Ya, Bu, silakan. Kalau rantai makanan itu produsennya satu, konsumen tingkat satunya hanya ada satu harga, Ya, benar. konsumen tingkat duanya juga satu, konsumen tingkat tiganya juga satu. Bisa, bagus. Lanjut. Sedangkan kalau jaring-jaring makanan itu Hah? produsennya boleh lebih dari satu, Oke, bisa. konsumennya juga lebih dari satu, Benar. konsumen tingkat duanya juga lebih, dan konsumen tingkat tiganya. Berikan tepuk tangan untuk Mesya. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Lebih dari satu rantai makanan. Ya. Dia kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Ya. Oke, selanjutnya jaring-jaring makanan kalian bisa temukan di ekosistem apa saja. Bisa di sawah, bisa di kebun, kolam, hutan, laut, danau, dan banyak lagi. Ya, nanti itu akan kalian pelajari lagi di rumah, bisa memanfaatkan ruang murid ataupun sumber belajar yang lain.